Nah, mereka yang masih mengakui Allah sebagai Rabbnya tidak dikatakan orang yang menutup diri, tidak, bukan orang kafir. Makanya orang yang masih mengakui iman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada janji Allah untuk dimasukkan ke surga walaupun dia orang yang fasik. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang yakin mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinannya, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan masuk surga. Tinggal prosesnya saja, ada yang langsung, ada yang tunggu temanya berapa lama gitu. Karena pasiknya banyak, maksiatnya banyak, temanya lebih lama. Ini sih masih sholat Ustaz, baju juga dia udah latihan sampai 5 tahun. Wah ini pas sholat tapi udah puasa 10 tahun. Dia semakin banyak dia maksiatnya, temanya semakin panjang. Baik. Jadi berdasarkan Rasulullah, kullu maulidin adalah fitrah. Kemudian, kama tauladul bahimah, laksana binatang, laksana hewan ternak, ya, yang melahirkan anaknya dalam keadaan utuh. Ketika kambing bunting hamil yang lahir anak kambing, ada nggak kambing lahirin sapi? Ada. Ayam lahir ayam lahir ayam bertelur. Ya, sapi lahir sapi, kambing lahir kambing, manusia pun lahir manusia. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan melalui riwayat mengatakan bahwa Rasulullah sebutkan dalam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum syayatin fatalathum an dinihim. Allah dalam hadis kursinya mengatakan dari Rasulullah, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, dalam keadaan suci. Kemudian datanglah setan-setan yang menyesatkan mereka dari agamanya. Sebenarnya kita semuanya ini manusia lahir dalam kondisi suci. Yang menyebabkan dia kafir, menyebabkan dia menutup diri dari Allah, dan menyebabkan dia tidak mau menyembah Allah. Kenapa? Karena setan. Siapa itu setan? Ya. Siapa setan? Setan itu adalah minal jin nanti waras. Jadi setan itu sifat. Setan sifat. Nah, setan lah yang menyebabkan dia itu menyimpang dari Allah. Siapa setan? Ada dua. Kalau nggak jin ya manusia. Termasuk orang tuanya yang menyimpangkan dia dari Allah, berarti orang tuanya. Jadi iya. Pak nih, mau sholat subuh, udah usah subuh, ayo kita main. Nah, setan tuh, setan orang hitam, udah nggak puasa, orang kita dulu masih puasa jam 22 masih puasa orang, setan tuh, ada apa yang begitu Pak Bocah? Hari ini masih puasa orang kampungan, ada yang kayak gitu tuh, masa berbeda itu kayak gitu, setan. Jadi semua yang membisikkan manusia, menyesatkan manusia disebutnya setan. Karena Allah sudah benar. Nah, berkaitan dengan ini, kemudian berkaitan dengan surga, dalam hadis lain Rasulullah katakan begini: Al-jannatu nazifun. Surga itu adalah tempat yang bersih. La yadkhulul jannah illa nazif. Enggak bakal masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang bersih. Kalau kita logikakan dalam lemari itu adalah tempat baju bersih. Nggak boleh masuk baju-baju yang kotor. Apalagi belepotan habis main futsal. Hujan berpusat belepotan pulang masuk ke lemari, akhirnya nyampe tuh gini. Surga begitu. Surga itu tempat yang bersih.
nggak akan bisa masuk ke jalan orang lain. Nah kalau pakaian kotor diapain dulu? Cuci, direndam dulu, kan gitu kan? Udah direndam, udah masuk lemari. Belum, diapain dulu? Disikati, gitu kan ya? Disikati. Udah, kelar? Belum, diapain? Bilas, gitu kan? Kayak izin dari sana nih, pokoknya diaduk-aduk tuh pakai mesin cuci. Udah kelar? Belum, dibilas lagi tuh, piakin lagi. Selesai? Belum, diperos. Kalau pakai mesin digiling lagi. Selesai? Masuk lemari langsung. Diapain dulu? Dijemprengnya, dijemur. Selesai? Belum, diapain lagi? Digosok dulu, gosok. Dilipat gitu kan, lipat dari api. Baru masuk juga lemari. Ya sama kita. Tergantung kotornya itu baju, tergantung kotornya kita. Kalau baju nggak kotor banget, cuma bau keringet, paling direndam doang, gitu kan? Direndam, udah sedikit selesai. Nah kalau baju benar-benar kotor, nanti semua orang Islam masuk surga. Cuman, diapain dulu? Dicuci dulu, dibilas dulu, dicelupin dulu, ketimbang panas. Ya kan? Dicuci dulu ketimbang panas. Kelapa itu kalau kalian kelapa itu udah sampai orang selesai pak. Digesek dulu mereka paling, wah ditumbangin dulu kotoran, diperos, digosok, disetrika. Sudah bersih, masuk ke surga. Ya mudah-mudahan kita nggak masuk lah. Mudah-mudahan. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastikan dan ketakwaannya. Jadi setelah manusia ini dibentuk, rapi, prototipenya sudah bagus, ya kan, sudah dikasih roh, baru dimasukin chip. Program ada yang namanya fujur dan takwa. Fujur itu apa? Fujur itu rusak, katanya. Fajir, orang yang rusak. Dan takwa, semua jiwa itu dibekali itu. Ya. Nah, sini menggunakan kata fa'alhamaha, mengilhamkan, dan Allah kasih ilham. Apa itu ilham? Ilham itu di bawah wahyu. Ilham itu petunjuk Allah, ya kan? Kalau itu sifatnya mutlak, Pak. Sifatnya mutlak dan dia sangat kuat. Karena langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Bedanya sama wahyu, kalau wahyu itu disampaikan kepada para rasul melalui malaikat. Nah, kalau ilham itu dia melalui masuk dalam sanubari. Dia tuh nggak bisa dicegah, nggak bisa ditolak. Contoh begini, ketika ada lagi jalan, ada dompet jatuh, letak di tanah, main nih, ilham bikin dua-duanya. Ambil jalan, itu bermain. Orang yang takwanya tinggi maka dia luntur. Tapi kalau yang fujur yang tinggi dia akan alhamdulillah fujurah wa taqwa. Allah menjelaskan kepadanya kebaikan dan keburukan. Nah, saya itu juga dikatakan bahwa setiap makhluk Allah kasih penjelasan. Ini yang baik, ini yang buruk. Allah kasih. Ini yang halal, ini yang haram. Allah kasih tahu. Ini efeknya akan begini, ini akan begini. Itu Allah kasih tahu. Baik dan buruk Allah kasih tahu. Allah ilhamkan. Contoh misalkan ketika kita sedang nyebrang di pinggir jalan raya, nggak usah sekolah juga Allah kasih tuh. Kita tahu. Lo kalau nyebrang di jalan tol, nggak usah sekolah, pasti akan bahaya. Itu ilham. Tol, ya, apa di tol nyebrang? Apa harus sekolah dulu supaya kita boleh juga apa enggak belajar itu Allah ilhamkan, baik dan buruk Allah sudah